Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Woni dan selamat siang teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 4 kelas 3C praktikum 2 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi tentang siklus pengeluaran pada UMKM Rizky Rabbit Farm. Yang terhormat Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan, SEMM, selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi Sekolah Vokasi PB, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinda. Perkenalkan, saya Dinda Nur Fadilah, NIM J3N119059. Perkenalkan, nama saya Haryo Toto, NIM J3N119101. Perkenalkan, nama saya Mira Aulia Miranti, NIM J3N119136. Perkenalkan, saya Syifa Nur Aisyah dengan NIM J3N119239. Untuk selanjutnya, presentasi akan kami mulai. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Dinda. Silakan kepada Dinda. Profil UMKM Rizky Rabbit Farm. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM Rizky Rabbit Farm yang didirikan pada tahun 2019 oleh Muhammad Rizky Nugraha. Rizky Rabbit Farm berada di Jalan Lap Sukarela nomor 9, Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rizky Rabbit Farm merupakan UMKM pada sektor peternakan yang menjual kelinci jenis daging, kelinci hias, serta pakan kelinci. Ini merupakan kandang dari Rizky Rabbit Farm dan ini merupakan gambar dari kelinci-kelinci yang ada pada Rizky Rabbit Farm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Selanjutnya ada struktur organisasi. Berdasarkan hasil wawancara secara virtual bersama UMKM Rizky Rabbit Farm, belum memiliki struktur organisasi secara tertulis, akan tapi sudah pembagian tugas dalam kegiatan nasionalnya, meskipun pembagian tersebut masih tergolong sangat sederhana. Nah, dalam strukturnya itu ada pemilik. Kak Rizky selaku pemilik bertugas untuk memasarkan produk-produk maupun jasa yang disediakan oleh Rizky Rabbit Farm dan mengawasi kegiatan operasional yang terjadi secara menyeluruh. Lalu ada bagian gudang. Kak Adit sebagai pengurus gudang bertanggung jawab untuk menghitung persediaan peralatan kelinci yang akan dipasarkan seperti gerabah, pakan, kandang, dan persediaan lainnya seperti obat-obatan dan pakan kelinci untuk 1 bulan ke depan di gudang, serta membuat laporan tentang persediaan gudang yang nantinya akan diserahkan kepada pemilik. Lalu ada pengurus ternak dan pesanan. Pengurus ternak dan pesanan bertanggung jawab untuk mengatur asupan nutrisi dan pakan kelinci-kelinci yang terdapat dalam Rizky Rabbit Farm, membersihkan kandang, serta sebagai bagian pengerjaan yang bertugas menyiapkan pesanan pembeli. Lalu yang terakhir ada kasir. Kasir bertugas untuk mengontrol setiap uang masuk keluar, tentunya atas otoritas pemilik UMKM, serta merekap seluruh transaksi dan mencatatnya ke dalam buku arsip transaksi. Selanjutnya, Pengertian ERP. Secara umum, ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan lebih bagi konsumen, yang akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Seto. Selanjutnya adalah sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran kas pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran, baik dengan cek maupun uang tunai, untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan.
Sedangkan dalam aktivitas siklus pengeluaran yang terjadi pada UMKM Rizky Rabbit Farm, dimulai dengan melakukan pengecekan pada stok persediaan dan mencatat persediaan yang sudah habis. Catatan yang sudah habis kemudian dilakukan dan diserahkan ke bagian pembelian. Bagian pembelian akan mencatat barang habis pada surat pesanan. Surat pesanan akan diserahkan kepada supplier, kemudian supplier akan menyertakan persediaan dan faktur pembelian. Faktur pembelian rangkap 4, yaitu ada faktur warna putih atau faktur asli untuk tagihan, faktur warna merah untuk arsip supplier, faktur warna hijau untuk retur persediaan yang rusak atau kadaluarsa, dan faktur warna kuning untuk arsip UMKM Rizky Rabbit Farm. Next slide. Setelah melakukan pemesanan, menerima persediaan dan faktur pembelian, persediaan akan disimpan dan pihak supplier akan langsung memberikan faktur asli, kemudian pihak Rizky Rabbit Farm melakukan catatan bukti kas keluar pada pengeluaran kas, lalu menyimpan faktur pembelian. Selanjutnya, pengertian sistem keuangan akuntansi. Pencatatan keuangan digunakan sebagai pelaporan transaksi yang terjadi harian, mingguan, dan bulanan. Hasil catatan tersebut akan menjadi sebuah laporan keuangan bagi bisnis yang dimiliki. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dibuat dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan sebagai tolak ukur pengambilan kebijakan jika ada hal-hal krusial yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya ada sistem pencatatan akuntansi Rizky Rabbit Farm. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan Rizky Rabbit Farm itu menggunakan sistem cash basis. Cash basis sendiri merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pada cash basis, pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas. Yang pertama di sini baik dulu. Yang pertama ada diagram konteks. Sistem pencatatan keuangan akuntansi Rizky Rabbit Farm ini dimulai dari customer yang customer mengirimkan data barang pembelian yang selanjutnya diberikan kepada kasir untuk mengecek pesanan dan diserahkan ke bagian gudang untuk melihat persediaan barang. Selanjutnya kasir membuat nota pelunasan yang selanjutnya diserahkan kepada customer. Selanjutnya owner membuat laporan keuangan atas data transaksi yang diterima dari bagian kasir. Next. Selanjutnya ada DFD level 0. Diagram 01.1 input transaksi. Dimulai dari customer mengirimkan data barang pembelian ke bagian sistem input data, selanjutnya akan menghasilkan data transaksi yang akan diproses oleh kasir. Next. Selanjutnya diagram 02.1 pencatatan. Yaitu kasir membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo yang selanjutnya akan diproses dan menghasilkan laporan keuangan dan output dalam bentuk laporan. Selanjutnya ada DFD level 1. Yang pertama dimulai dari customer memberikan data barang pembeliannya kepada sistem transaksi dan selanjutnya akan diproses dan menghasilkan data transaksi. Selanjutnya bagian gudang menerima data transaksi dari bagian kasir lalu menyiapkan pesanan.
Data transaksi tersebut akan diproses oleh kasir untuk dilakukannya pencatatan jurnal, penggolongan buku besar, dan pengisiran neraca saldo. Neraca saldo diserahkan kepada owner yang selanjutnya akan direkap untuk menjadi sebuah laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada DFD level 2. DFD 1 level 2 dimulai dari kasir yang menyerahkan data transaksi ke bagian gudang untuk mempersiapkan pesanan customer. Selanjutnya data transaksi dikirimkan ke sistem pencatatan jurnal untuk dilakukan penjurnalan dan menghasilkan jurnal. Selanjutnya jurnal tersebut akan diposting untuk menghasilkan buku besar. Buku besar akan memasuki sistem pengisiran dan akan menghasilkan neraca saldo. Neraca saldo tersebut akan diserahkan kepada owner. Next. DFT 2 level 2. Dimulai dari owner memproses neraca saldo yang diterima dari kasir tersebut dan diproses ke sistem pelaporan. Sistem pelaporan akan menghasilkan laporan dan mengeluarkan output dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya, sistem penjualan di Rizky Rabbit Farm. Diagram konteks. Customer mengirim kode pemesanan ke kasir, lalu kasir memberikan konfirmasi terima pesanan ke customer. Customer mengirim data customer ke sistem, lalu sistem mengirim nota pelunasan yang selanjutnya dilunasi oleh customer. Pemilik menerima daftar pesanan dan menerima kebijakan-kebijakan dari sistem penjualan yang telah diterapkan. Selanjutnya, diagram level 0 dari sistem penjualan. Pertama, pemrosesan penjualan. Customer mengirim data pemesanan ke sistem input data yang akan menghasilkan data transaksi sehingga berguna bagi bagian pengerjaan pesanan dalam memenuhi pesanan. Penutupan. Customer berdasarkan data transaksi dari customer tersebut dibuat pada jurnal. Selanjutnya, ada sistem penggajian Rizky Rabbit Farm. Yang pertama ada diagram konteks. Yang entitas yang terlibat itu ada 3, ada kasir, pemilik, dan ada karyawan. Kasir akan menyerahkan data karyawan kepada sistem penggajian Rizky Rabbit Farm dan akan diteruskan kepada pemilik. Pemilik akan mengeluarkan output berupa data karyawan, SKU, dan gaji. Dan gaji data SKU akan diteruskan kepada karyawan. Selanjutnya ada diagram level 0, pencatatan data karyawan. Kasir akan menyerahkan data karyawan ke dalam sistem pencatatan data karyawan dan akan diteruskan kepada pemilik. Lalu ada perhitungan gaji karyawan. Yang pertama itu pemilik meneruskan data karyawan ke dalam perhitungan gaji karyawan dan akan mengeluarkan output berupa SKU atau slip gaji. Selanjutnya ada pembagian atau pendistribusian gaji karyawan. Pemilik akan mengeluarkan SKU atau slip gaji ke dalam sistem pembagian gaji karyawan dan akan menghasilkan output berupa SKU dan gaji yang akan diteruskan ke karyawan. Selanjutnya ada user interface yang dibuat untuk sistem pengeluaran Rizky Rabbit Farm. Yang pertama itu ada tampilan login. Gambar ini merupakan tampilan saat hendak login ke dalam aplikasi jurnal pengeluaran kas Rizky Rabbit Farm. Selanjutnya ini adalah gambar ketika pengguna salah memasukkan password atau username. Ini merupakan bentuk pengendalian atas form login di mana terdapat password yang akan mengamankan
aplikasi sistem pengeluaran dari Rizky Rabbit Farm tersebut. Selanjutnya ini merupakan tampilan ketika mengklik icon home pada sistem pengeluaran Rizky Rabbit Farm. Selanjutnya ini merupakan profil pengguna dari user yang menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, gambar ini adalah tampilan ketika ikon menu ditekan. Terdapat dua pilihan menu, yaitu daftar supplier dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, gambar ini merupakan tampilan ketika pengguna menekan ikon daftar supplier dalam menu tadi. Terdapat data berupa supplier ID yang merupakan primary key sekaligus bentuk pengendalian internal dari daftar supplier. Pengguna dapat menambah ataupun dapat menghapus daftar supplier. Jika ingin menambah, pengguna harus mengklik ikon add yang berwarna ungu yang terdapat di bawah kanan. Dan jika ingin menghapus, pengguna dapat mengklik tombol delete yang ada di sampingnya. Selanjutnya, jika pengguna mengklik tombol Add, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan saat pengguna menekan icon Add saat ingin menambahkan data supplier. Kotak tempat pengisian supplier ID berwarna lebih gelap. Hal ini menandakan bahwa kotak tersebut akan terisi otomatis sesuai urutan dalam daftar supplier ID dan tidak dapat diubah-ubah oleh penggunanya. Hal ini merupakan bentuk pengendalian internal dalam form daftar supplier. Selanjutnya ini merupakan tampilan ketika pengguna menekan ikon buku atau jurnal pengeluaran kas pada main menu tadi. Lalu yang terakhir, ini adalah tampilan ketika user menekan tombol Add di kanan bawah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kesimpulannya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu praktik usaha populer di kalangan masyarakat. UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Usaha mikro kecil dan menengah adalah sektor yang paling penting dan mempunyai peranan dalam pembangunan ekonomi nasional. Sementara siklus transaksi yang terjadi pada UMKM terdiri dari siklus pendapatan dan pengeluaran. Siklus pengeluaran yang terjadi dalam UMKM Rizky Rabbit Farm terdiri dari pembelian persediaan dan pembayaran gaji pegawai. Baik, mungkin sampai di sini. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.